Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan WNI dengan beragam latar belakang telah melakukan pelayaran menembus blokade Gaza untuk melangsungkan misi kemanusiaan. Lantas seperti apa perjalanan relawan Indonesia menembus blokade Gaza? Kita akan bergabung langsung dengan Khairul Ahmad, relawan Indonesia Global Peace Convoy. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Khairul, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat siang waktu Tunis, Ayu. Baik, Chairul, saat ini Anda dan juga relawan lainnya sudah berada di Tunisia. Bisa Anda jelaskan kapan estimasinya akan sampai di Gaza dan sejauh ini perjalanannya seperti apa? Baik, terima kasih Ayu dan pemirsa CNN Indonesia di tanah air. Kami telah sampai di kota Tunis, Tunisia pada hari Senin yang lalu. Dan saat ini kami sedang mengikuti pelatihan yang digelar oleh GSF atau Global Summit Flotilla sebelum keberangkatan ke Gaza. Nah, pelatihan ini berlangsung selama 2 hari sejak kemarin ya. Pelatihan ini penting diselenggarakan agar para relawan yang terdiri dari 300 relawan dari seluruh dunia, dari 44 negara tepatnya ya, yang akan berlayar ke Gaza itu bisa mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi dan bagaimana mereka harus menyelamatkan diri di kapal ketika ada serangan Israel misalnya. Dan juga dalam pelatihan ini kita diajarkan untuk bisa beradaptasi ketika ditangkap oleh militer Israel. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana kita akan mendapatkan pendampingan hukum, dan beragam simulasi-simulasi juga tadi sudah kita dapatkan dari panitia. Rencana akan berangkat ke Gaza sendiri sampai tadi siang itu perkiraan kami akan berangkat ke Gaza, berlayar dari Tunisia itu pada tanggal 7 September 2025. Nah, untuk sementara posisi kapal dan di mana kami akan berangkat itu masih dirahasiakan oleh panitia. Jadi tak seorang pun yang tahu di antara 30 relawan dari Indonesia dan ratusan dari berbagai negara itu. Kami tidak tahu nanti kami akan naik di kapal yang mana dan bersama siapa dan di pelabuhan mana. Jadi ini masih dirahasiakan oleh pihak GSF. Demikian, Ayu. Baik, Chairul, seperti kata Anda tadi, ini adalah sebuah misi internasional. Global Summit Flotilla kan merupakan gerakan internasional, ada 44 negara yang ikut, 300 orang relawan di dalamnya dengan berbagai macam background. Apa saja misi-misi kemanusiaan yang akan dibawa nantinya ke Gaza? Ya, salah satu program misi utama yang dibawa oleh BSF atau Global Summit Flotilla ini adalah misi kemanusiaan yang bermisi non-violence mission. Jadi misi tanpa kekerasan. Jadi di dalam kapal ini hanya ada relawan, tidak ada unsur militer, tentara, polisi dan sebagainya, hanya relawan, jurnalis, dokter. Jadi mereka berangkat ke Gaza ini untuk mengetuk istilahnya hati atau ke jiwa para pemimpin dunia ini agar mau berempati kepada Gaza dan agar menyetop agresi militer Israel terhadap Gaza dan menghentikan blokade yang terjadi terhadap Gaza selama beberapa tahun ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Gaza ini sudah sangat menderita sekali. Karena saya juga pernah waktu beberapa tahun yang lalu pernah liputan di Gaza, jadi sangat paham betul kondisi yang mereka alami. Apalagi yang sekarang ini di tengah agresi yang makin gila-gilaan dari Israel. Makanya para relawan dari seluruh dunia ini makin menguatkan tekad agar bisa mendobrak ataupun menembus jalur Gaza untuk menghentikan blokade yang terjadi terhadap jalur Gaza, blokade yang dilakukan oleh Israel ini. Oleh sebab itu, mereka berangkat dari berbagai pelabuhan di seluruh dunia dan nanti akan berkumpul di Siprus. Nah, dari Siprus rencananya akan ada sebanyak 65 kapal yang akan bersama-sama mereka menuju jalur Gaza. Jadi tujuan ke jalur Gaza itu untuk menembus Gaza dan menghentikan blokade, bukan agresi militer, bukan melakukan upaya-upaya ofensif terhadap Israel maupun terhadap warga Gaza, tidak. Murni hanya misi kemanusiaan. Kemanusiaan untuk menghentikan kepungan terhadap Gaza, menghentikan blokade terhadap Gaza, dan segera membebaskan Palestina dari penjajahan yang masih mereka alami.
Baik, Chairul, kita mengetahui kondisi di Gaza sangat memprihatinkan, kelaparan melanda di sana, kemudian juga keamanannya masih sangat-sangat riskan, fasilitas kesehatan juga sangat minim. Setelah sampai di Gaza nanti, apa saja yang akan menjadi prioritas dari para relawan ini? Prioritas utama para relawan setelah sampai di Gaza adalah menyalurkan bantuan-bantuan yang telah disiapkan di berbagai kapal. Itu jika kapal berhasil masuk ke Gaza. Jadi segala bantuan yang telah berada di kapal, baik berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan segala macamnya itu akan di-drop di pantai Gaza agar warga Gaza segera mendapatkan bantuan itu dan mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan bantuan-bantuan yang telah dibawa oleh para relawan ini. Kemudian untuk mereka yang sakit juga mungkin para dokter yang terlibat dalam misi ini akan langsung turun tangan membantu mereka, entah mengobati, entah mengoperasi dan lain sebagainya. Tentu saja bekerja sama dengan para relawan yang telah berada di Gaza selama ini. Sebagaimana kita ketahui, saat ini juga kondisi kesehatan warga Gaza sudah sangat terpuruk. Kemarin saya baru dapat informasi dari kawan atau warga Gaza yang masih berada di sana, itu dia sampai nangis-nangis mengirimkan videonya bahwa kondisi yang mereka alami sudah semakin enggak karuan kondisinya, katanya sudah sangat, Gaza ini sudah hancur lebur lah ibaratnya. Hampir tidak ada satu tempat di mana mereka bisa selamat karena semua wilayah Gaza ini sudah diduduki, bahkan menjadi target serangan-serangan dari rudal maupun bom Israel. Ayu. Baik, Chairul, kita mengetahui ini adalah misi yang sangat mulia, tapi di sisi lain sebenarnya memiliki resiko keamanan yang sangat tinggi. Kalau dari pemerintah Indonesia atau dari KPRS sendiri, apakah ada support, dukungan untuk keselamatan para relawan yang pergi ke Gaza saat ini? Baik Ayu, kebetulan memang Pak Dubes kita, Pak Zuhairi Misrawi sangat membantu ya dalam hal ini, dalam perjalanan kami dari Indonesia hingga sampai ke kota Tunis di Tunisia ini. Beliau telah banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak KBRI, pihak-pihak imigrasi di Tunis sehingga memudahkan kami untuk masuk ke kota Tunis. Jadi tadi malam juga kami berbincang dengan beliau tuh sampai jam 3 malam itu untuk membahas segala macam rencana yang akan dihadapi oleh para relawan dan bagaimana nanti pihak KBRI akan menyiapkan bantuan-bantuan strategis apa yang bisa dilakukan untuk mengevakuasi warga Indonesia yang mungkin nanti akan kita berharap jangan ya, yang mungkin nanti misalnya tertangkap oleh Israel, kita ditahan di penjara Asdod maupun menjadi tawanan Israel. Nanti itu pihak KBRI telah menyiapkan rencana yang sedemikian matang kalau di sini berdasarkan janji dari Pak Zuhairi Misrawi. Jadi dalam hal ini Pak Dubes sangat mendukung perjalanan kami ke sini dan beliau juga akan siap membantu untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan relawan dalam menaikkan misi yang mulia ini. Baik, terakhir Cak Irul, dukungan penuh sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami ingin mengetahui rencananya berapa lama gerakan ini akan berlangsung di Gaza? Kalau dari IJPC sendiri, Ayu, kami itu ditargetkan hanya sampai tanggal 19 September ya, tidak lebih dari waktu itu. Nah, oleh sebab itu kan nanti kami akan berangkat tanggal 7, kami tidak tahu kemungkinan berapa lama akan berada di Laut Siprus dan berapa lama juga perjalanan akan kembali lagi ke Tunis atau ke negara-negara lain jika terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Namun para relawan tadi dalam kesempatan pelatihan terakhir tadi, ketika ada simulasi segala macam itu telah istilahnya kami akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para relawan ini bisa tembus ke jalur Gaza. Jika pun tidak, nanti akan kembali ke Tunis kembali, demikian Ayu. Baik, Cak Irul, kami segenap warga negara Indonesia turut mendoakan kondisi para relawan Indonesia dan juga relawan dari negara-negara lain yang akan berangkat ke Gaza. Kita doakan semoga semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya selamat dan juga bisa membawa perdamaian di jalur Gaza. Terima kasih atas informasinya, Khairul Ahmad, relawan Indonesia Global Peace Convoy. Selamat malam, Assalamualaikum, Cak Irul. Terima kasih, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.